の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像風の中でも負けないような声と届ける言葉を今はそうEkonomi di sini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos di sini artinya rumah tangga. Dan nomos berarti tata dan aturan. Oikos artinya rumah tangga. Teman-teman di sini apakah ada yang tahu apa itu rumah tangga? Yang saya tahu juga tuh di rumah tangga itu terdiri atas kumpulan terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak atau cucu maupun nenek maupun kakek. Menurut saya itu. Teman-teman yang lain apakah ada pendapat yang lain? Oke, kita lanjut. Mulai dari nomos. Nomos itu adalah tata atau aturan yang berarti di dalam ekonomi itu terdapat aturan dan tata yang harus diikuti. Ekonomi di sini bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, keuangan atau kekayaan. Oke, dari itu ilmu ekonomi di sini adalah studi yang mempelajari cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk memenuhi sumber daya yang langka guna memproduksi komoditas atau barang-barang yang bermanfaat serta mendistribusikannya kepada semua orang. Ilmu ekonomi di sini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keputusan untuk membeli suatu barang, memilih jenis pekerjaan, mengalokasikan. Ilmu ekonomi di sini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membeli suatu barang seperti baju. Teman-teman sekalian pasti memikirkan apa sebelum membeli baju pasti memperhatikan beberapa hal. Pertama, harga. Kedua, model. Apalagi selain harga dan model apalagi? Merek apa lagi? Toko. Kualitas. Ya, kualitas. Terakhir itu kualitas. Berarti di sini ilmu ekonomi itu mempelajari cara mengambil keputusan. Contohnya seperti tadi beli baju. Pasti teman-teman sekalian memperhatikan beberapa hal ini. Oke. Ini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai apa itu ilmu? Tentang jelaskan tentang permasalahan yang mendorong lahirnya ekonomi karena Kakanda hanya menjelaskan tentang pengertian atau contoh-contohnya saja. Mungkin Anda bisa menjelaskan permasalahannya dulu. Pertanyaan dari saudara Ashar yaitu apa permasalahan yang mendorong lahirnya ilmu ekonomi? Ya, di sini yaitu terdapatnya kelangkaan. Kelangkaan, kesenjangan antara kebutuhan dan alat
dan alat pemuas. Berarti terdapat itu kelangkaan. Kelangkaan yang dimaksud di sini yaitu kelangkaan yang berupa terbatasnya sumber daya alam. Terbatasnya SDA. Sumber SDA itu sumber daya alam. Manusia. Terbatasnya sumber daya alam itu dan terbatasnya kemampuan manusia dalam mengolah lahan yang tersedia. Selanjutnya itu kelangkaan di sini yaitu terbatasnya sumber daya alam dan kemampuan manusia yang kurang dalam mengolah lahan. Terbatasnya sumber daya alam serta keserakahan manusia. Contohnya seperti menebang pohon, menebang pohon secara liar. Kesenjangan di sini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan orang yang berada atau kelas menengah dengan orang yang berada di kelas bawah. Otomatis kehidupan mereka itu berbeda, mulai dari gaya hidupnya, pakaiannya dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan. Maksud dari kebutuhan di sini yaitu kebutuhan di sini merupakan semua bentuk barang atau jasa yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti pakaian. Semua manusia memerlukan pakaian. Apakah ada teman-teman yang lain? Makanan, minuman, Makanan, minuman. kendaraan, Kendaraan. Apalagi? rumah, rokok, Rumah. Rokok sih. Iya. Selain kebutuhan, ada juga yang dibilang keinginan. Keinginan dan kebutuhan di sini saling berikatan. Keinginan di sini adalah segala sesuatu yang berlebih yang dianggap kurang. Maksudnya di sini manusia hanya menginginkan tetapi tidak membutuhkan, seperti si A sudah memiliki handphone merek Samsung, tetapi dia melihat teman-temannya memiliki handphone iPhone. Si A berkeinginan untuk mengganti handphonenya. Berarti di sini si A hanya menginginkan, tidak membutuhkan. Ya. Jadi keinginan dan kebutuhan itu saling berikatan. Ya. Begitulah tadi tentang permasalahan yang mendorong lahirnya ilmu ekonomi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Pertanyaan kedua. Ya, saudari Haslinda. Betul pula yang tersebut. Bagaimana cara menerapkan ilmu ekonomi di kegiatan usaha? Haslinda itu sangat bagus, yaitu bagaimana menerapkan ilmu ekonomi dalam usaha. Usaha yaitu upaya yang dilakukan manusia untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Selada. Cinca. Usaha selada sekarang ini banyak diminati banyak kalangan karena banyak makanan yang memerlukan bahan bakunya itu selada, seperti burger. Burger di sini seperti burger, mie dan lain-lain sebagainya. Sehingga selada di sini sangat berpotensi untuk berkembang karena peminatnya banyak. Selain itu, tempat juga merupakan hal yang menunjang usaha. Sehingga usaha ini dapat berlangsung lama. Contohnya tempat yang strategis dan tempat yang mudah dijumpai kalangan masyarakat. Sampai di pertanyaan yang lain. saya Ya, saudara Mister.
Mengapa kebutuhan lebih penting daripada keinginan? Sekali pertanyaan dari saudara siswa, yaitu apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Seperti yang saya jelaskan tadi, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan di sini yaitu segala sesuatu yang harus dibutuhkan untuk memenuhi, untuk bertahan hidup. Oke. Dan keinginan di sini yaitu segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Kehidupan sehari-hari, seperti dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan sebagainya. Kesimpulan pada materi ini yaitu ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan lain-lain sebagainya. Ya, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.